Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Saya moderator yaitu Lukman, teman saya Ibu Rosneli, Reni Rosefa, Meli Alisalam, dan Habibah. Baik, dalam materi mata kuliah sosial antropologi ini saya akan menjelaskan transmisi dan perubahan budaya belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep budaya belajar. Apa itu konsep budaya belajar? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 yang akan saya jelaskan konsep budaya belajar, yaitu pentingnya budaya belajar, sifat-sifat budaya belajar, perwujudan budaya belajar, substansi budaya belajar, bidang materi budaya belajar. Yang pertama yaitu pentingnya budaya belajar. Pentingnya budaya belajar menurut Suparlan, kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan pengalaman lingkungan serta menjadi kerangka landasan bagi menciptakan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Berdasarkan konsep tersebut, maka budaya belajar juga dipandang sebagai model-model pengetahuan manusia mengenai belajar yang digunakan oleh individu atau kelompok sosial untuk menafsirkan benda, tindakan, dan emosi dalam lingkungan. Budaya belajar dapat juga dipandang sebagai proses adaptasi manusia dengan lingkungannya, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sifat-sifat budaya belajar. Yang kedua yaitu sifat-sifat budaya belajar. Sifat-sifat budaya belajar memiliki ciri umum yang sama, yaitu yang pertama cirinya budaya belajar dimiliki bersama. Yang kedua, budaya belajar cenderung bertahan dan berubah. Yang ketiga, fungsi budaya belajar untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perwujudan budaya belajar. Perwujudan budaya belajar, wujud budaya belajar itu sendiri dalam kehidupan dapat dilihat pada dua kategori. Yaitu pertama perwujudan budaya belajar yang bersifat abstrak dan kedua perwujudan budaya yang bersifat konkret. Lanjut untuk substansi budaya belajar yang keempat. Substansi budaya belajar dapat dikategorikan dalam 3 bagian penting, yaitu sistem pengetahuan budaya belajar, sistem nilai budaya belajar, dan sistem etos budaya belajar. Yang ketiga yaitu sistem pandangan hidup mengenai budaya belajar. Yang kelima itu bidang materi budaya belajar. Bidang materi budaya belajar yaitu ada yang pertama itu materi belajar sistem kepercayaan religi terbagi menjadi beberapa, ada emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara keagamaan, pelaksanaan ritus menggunakan umat beragama. Yang kedua yaitu materi belajar sistem organisasi sosial. Yang ketiga, materi belajar sistem mata pencaharian hidup. Yang keempat, materi belajar sistem peralatan dan teknologi. Yang kelima, materi belajar sistem bahasa. Yang keenam, materi belajar sistem kesenian. Sekian dari saya untuk konsep budaya belajar. Nanti untuk materi tentang bagian B yaitu transmisi budaya belajar akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ibu Rosneli. Mangga saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang transmisi budaya belajar. Yang pertama, kepribadian dan budaya belajar. Pembahasan kepribadian pada umumnya membicarakan aspek internal individu, sementara budaya belajar berkait dengan aspek eksternal individu. Yang kedua, sarana pewarisan budaya belajar. Usaha pewarisan bukan sekedar menyampaikan atau memberikan sesuatu yang material, melainkan yang terpenting adalah menyampaikan nilai-nilai yang dianggap terbaik yang telah menjadi pedoman yang baku dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, itu tentang lingkungan pendidikan keluarga.
Mereka mendapatkan pelajaran pertama kali di lingkungan keluarga, apalagi bagi masyarakat yang belum mengenal dan menciptakan lingkungan pendidikan formal. Inti proses pewarisan budaya melalui keluarga adalah terjadinya interaksi berjalan perlahan tetapi pasti tanpa prosedur yang berbelit-belit. Adapun fokus perhatiannya yakni dengan meneliti tentang pola pengasuhan anak-anak. Yang keempat, lingkungan pendidikan masyarakat. Pada prinsipnya, suatu masyarakat terwujud apabila di antara kelompok individu-individu tersebut telah lama melakukan kerjasama serta hidup bersama secara menetap. Yang kelima, lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah adalah sarana yang diciptakan oleh masyarakat yang berfungsi untuk melaksanakan pembelajaran. Para pendidik yang bertugas sebagai guru melakukan penyampaian pengetahuan dan interaksi moral itu berdasarkan rancangan. Yang terakhir, lingkungan pendidikan media massa. Media massa adalah suatu bagian dalam masyarakat yang bertugas menyebarluaskan berita, opini, pengetahuan, dan sebagainya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Saya akan membahas yaitu tentang proses perubahan budaya belajar. Perubahan budaya merupakan sebuah keharusan yang prosesnya dapat secara langsung dan tidak langsung. Individu kelompok sosial akan berkesesuaian dengan motivasi untuk mengadakan pembaharuan dalam budaya belajarnya apabila didukung oleh faktor berikut ini. A. Adanya kesadaran daripada individu akan adanya kelemahan pola budaya belajar yang selama ini dianutnya. B. Adanya mutu dan keahlian para individu yang bersangkutan dalam mendorong terjadinya penemuan budaya belajar yang baru. C. Adanya sistem perangsang dalam masyarakat yang mendorong adanya mutu budaya belajar dalam bentuk penghargaan khalayak mengenai temuannya. Dan D. Adanya suasana kritis yang berlangsung dalam masyarakat bersangkutan. Ya, itu saja dari saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses perubahan budaya belajar yakni yaitu ada 8 ya. Yang pertama itu faktor waktu dalam perubahan budaya belajar. Yang kedua itu faktor kontak budaya dalam perubahan budaya belajar. Yang ketiga itu faktor kecepatan dalam perubahan budaya belajar. Yang keempat itu akulturasi budaya belajar. Yang kelima itu asimilasi budaya belajar. Yang keenam itu inovasi budaya belajar. Dan yang ketujuh itu difusi budaya belajar. Dan yang ke-8 itu dampak perubahan budaya belajar. Yang keenam, saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama yaitu budaya belajar dapat dipandang sebagai strategi adaptasi, dapat dipandang sebagai model-model pengetahuan belajar yang berupa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, strategi-strategi yang dimiliki dan digunakan oleh individu pembelajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Spradley 1972, resep-resep tersebut berisikan pengetahuan belajar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan tata cara untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Berbagai ukuran penilaian dilakukan dalam rangka menentukan tujuan mana yang lebih baik dan lebih penting. Di samping itu, pengetahuan belajar juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai bahaya-bahaya yang mengancam dan melakukan rekonstruksi tentang asal-usul bahaya serta bagaimana belajar mengatasinya. Spradley dan Sutherland 1980. Kesimpulan yang kedua adalah perubahan adalah suatu fenomena yang abadi dalam kehidupan dunia ini. Dalam konteks budaya belajar, perubahan akan terus berlangsung untuk adanya penyesuaian dengan perkembangan unsur-unsur kebudayaan sehingga terjadi keserasian dengan fungsi suatu kehidupan dalam masyarakat. Dalam kenyataan tidak ada dalam kehidupan ini. Terlebih lagi perilaku manusia dalam pembelajaran tidak akan selamanya tetap. Pertahankan pola budaya belajar. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau komen silakan ketik di bawah. Ada pertanyaan silakan di bawah. Terima kasih.